ini saya akan menyampaikan tentang keistimewaan puasa Syawal. Bulan ini adalah bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Jadi setelah bulan Ramadan kita lewati, kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, maka setelah keluar bulan suci Ramadan, ibadah itu mestinya harus lebih mengalami peningkatan. Nah, di dalam bulan Syawal ini ada ibadah yang sangat dianjurkan, ibadah sunnah yang disebut dengan puasa Syawal selama 6 hari. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shama Ramadan tsumma atba'ahu sittan fi Syawwalin kana qasiyami dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti puasa Syawal selama 6 hari, maka dia berpuasa seperti setahun lamanya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, setahun lamanya itu kalau dikalkulasi dengan kalkulasi matematika, menurut pendapat ulama, kalau puasa kita 30 hari, 1 bulan lamanya, karena semua ibadah atau ibadah yang kita lakukan itu ganjarannya dikali 10. Ini matematikanya. 30 dikali 10 nilainya 300. Ditambah dengan puasa Syawal 6 hari 60, jadinya 360 hari, 360 hari dalam setahun. Itulah digambarkan bahwa orang-orang yang berpuasa pada bulan Syawal itu seperti berpuasa selama setahun lamanya. Bagaimana aturan dan tata cara dalam melaksanakan puasa Syawal? Puasa Syawal itu, ini mumpun masih bulan Syawal, puasa Syawal itu bisa dilaksanakan secara berurutan. Ya, misalnya dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal, bisa juga dilaksanakan secara berselang hari jika kita tidak sempat. Namun yang namanya kebaikan, yang namanya pahala, kita dianjurkan agar segera untuk melaksanakannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu menuju keampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan kamu akan mendapatkan imbalan seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, sehingga kita dianjurkan untuk lebih bersegera melaksanakan ibadah Syawal di awal-awal bulan Syawal. Namun jika kita tidak bisa di awal, boleh berselang hari. Bagaimana niatnya? Itulah perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunat. Puasa wajib
dilaksanakan di malam hari niatnya atau ketika kita mau sahur. Akan tetapi kalau ibadah sunat puasa Syawal ini itu bisa kita laksanakan niatnya di pagi hari, baru kita niat selama belum ada sesuatu yang masuk dalam tenggorokan kita atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa setelah di subuh hari sampai pagi hari. Tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa, boleh kita berniat di pagi hari ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa keistimewaan daripada puasa Syawal itu? Puasa Syawal itu mempunyai 3 dimensi keistimewaan. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Apa itu dimensi spiritual daripada puasa Syawal itu? Yang pertama adalah menambah kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh ridhonya dan mahabbahnya atau cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nareko ma puasa Syawal lagi ilolongangi riona nenia fapojinna hong Allah ta'ala. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepada dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunat sehingga Allah mencintainya, maka telingaku yang akan menjadi pendengarannya, mataku yang menjadi penglihatannya, tanganku yang akan menjadi alat menyentuh, dan kakiku yang digunakan untuk melangkah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis tidak bisa dipahami bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki dan sebagainya. Tetapi di sini ditafsirkan bahwa orang yang berpuasa melaksanakan amalan-amalan sunnah, makitai nasabaryuna fong Allah ta'ala, maringkalingai nasabaryuna fong Allah ta'ala, maka tening menyentuh nasabaryuna fong Allah ta'ala, dia berjalan ke tempat yang baik nasabaryuna fong Allah ta'ala. Bahkan lanjutan ayat ini, orang yang berdoa kepadaku, apabila dia berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Inilah keistimewaan daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah sunat. Jadi ajaki nengka macafa-cafa ya senge amalan-amalan sunnah, meskipun kita tidak sanggup melaksanakannya. Nasabah biasa tu yang kali ngamakada sunnah muah, sunnah ji. Nah, biasa itu adalah bentuk-bentuk ifakatunai atau meremehkan amalan-amalan sunnah itu. Nah, ini yang pertama, dimensi spiritualnya. Kemudian dimensi spiritual yang kedua, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamananna amalanna anak apona Adam, kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk diriku, dan akulah yang akan mengganjarnya, membayar langsung atau memberikan langsung pahalanya. Ini puasa itu ya, secara umum termasuk puasa Syawal itu mempunyai keistimewaan tersendiri
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada keistimewaan berbeda dengan ibadah yang lain? Karena puasa itu adalah jauh dari sifat riya. Karena puasa itu hanya Allah yang tahu dengan si hamba yang melaksanakan puasa. Kalau orang berpuasa, sama-sama orang berjalan bersama dengan orang yang tidak berpuasa di jalan, kita tidak mampu membedakan ini orang yang berpuasa, ini orang yang tidak berpuasa. Akan tetapi kalau salat itu kelihatan. Yehe mas sempajang, ye dinas sempajang. Sehingga itulah ada ulama kita menafsirkan hadis ini bahwa itulah keistimewaan ibadah puasa itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi medical, dimensi kesehatan. Jadi puasa itu mempunyai dimensi kesehatan, puasa Syawal itu. Kenapa? Puasa Syawal itu bisa mengontrol pola makan kita, meningkatkan imunitas kita, membuat kita jadi sehat. Karena setelah kita melaksanakan satu Syawal, Lebaran, Idul Fitri, biasanya kita itu kalau kita makan 3 kali sehari, beka telu ki mandre sesso, yako alle perengi, biasa angka atau mandre beka asera sesso, beka 10, beka 15. Kadang tergantung berapa rumah ditempati bersilaturahmi, semua ditempati makan walaupun sedikit demi sedikit. Sehingga ketika dilanjutkan dengan puasa Syawal, 2 Syawal atau seterusnya, itulah bisa mengontrol pola makan kita sehingga kita menyebabkan hidup yang sehat, meningkatkan imunitas kita. Ini kalau dokter yang bahas sangat luar biasa manfaat daripada berpuasa itu, khususnya puasa Syawal. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga dari dimensi sosial. Puasa itu punya keistimewaan dimensi sosial. Orang yang berpuasa Syawal itu bisa menciptakan kesalehan sosial. Kesalehan sosial maksudnya orang yang berpuasa akan melahirkan kepekaan, kepedulian, melahirkan rahmat dan kasih sayang antara sesama. Karena orang yang berpuasa akan ada hikmah merasakan bagaimana ketika orang kelaparan, sehingga membuat kita memiliki kepekaan untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak punya makanan. Ya, akan tetapi bapak-bapak perlu pahami bahwa yang dirasakan orang yang lapar, orang yang melaparkan diri dengan orang yang kelaparan itu beda. Jadi beda, Pak, melaparkan diri dan kelaparan. Kalau melaparkan diri adalah orang-orang yang berpuasa atau ingin mendapatkan hikmah di balik lapar itu. Karena sesungguhnya lapar itu ada 10 hikmahnya. Jadi itu ya kuifalufulufu alewe atau mapuasaki ada 10 hikmahnya. Ya, termasuk sebenarnya judulnya itu keutamaan lapar. Nah, sebenarnya ini paling bagus ini dijadikan pendidikan. Komelo iman caci pejabat tahu harus belajar dulu itu keutamaan lapar, melapar-laparkan diri. Berbeda dengan kelaparan. Kalau kelaparan anu demeto gaga wedding nandre. Nah ini. Nah nanti itu ada pembahasan khusus. Saya kira inilah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan. Pada intinya bahwa mumpun masih bulan Syawal, ini ibadah sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan
tidak dapat dosa, tidak apa-apa, tetapi jangan diremehkan, maka ada sunnah muah. Kalau masih ada kesempatan silahkan untuk kita laksanakan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan.